والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara bentuk cinta kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjaga dari hal-hal yang dimasukkan atau diucapkan sesuatu yang penisbahannya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkannya. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mengancam orang-orang yang mereka berusaha untuk berdusta atas nama Rasulullah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya, "Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang seseorang berdusta dengan sengaja atas nama Rasulullah, maka kata Nabi hendaknya dia mengambil tempat duduk dari neraka. Ini merupakan ancaman yang besar dan ukubah yang sangat besar yang akan didapatkan, yang dimana orang-orang berdusta atas nama Rasulullah. Karena berdusta atas nama Rasulullah itu jauh lebih berbahaya dibandingkan dengan seseorang berdusta atas nama manusia biasa. Karena kalau dia berdusta atas nama manusia biasa mungkin akan merugikan segelintir manusia. Tetapi ketika dia berdusta atas nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menisbatkan sesuatu kepada Nabi yang mana Nabi tidak pernah mengucapkannya, maka orang-orang akan berpikir itu adalah bagian dari ibadah, sehingga mereka menisbatkan itu kepada Rasulullah, dan dia berharap pahala untuk mendapatkan, atau dia mengharapkan pahala dari amalan dia lakukan dengan hadis tersebut, padahal hadis tersebut tidak pernah diucapkan oleh Rasulullah. Oleh karena itu para ulama kita terdahulu, karena saking cintanya mereka dengan hadis-hadis Nabi, Al-Imam Ibnu Ali bin Al-Madini rahimahullah, beliau mendhaifkan bapaknya sendiri. Bapak saya lemah, jangan kalian mengambil hadis dari bapak saya. Kenapa? Karena menjaga hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dari orang-orang yang tidak pantas untuk diambil ilmu hadisnya itu lebih berhak dijaga dibandingkan untuk menjaga dari perasaan seorang ayah kepada anaknya. Dan ini bukan bentuk durhaka kepada orang tua, tapi sebagai bentuk kecintaan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu pada kesempatan yang singkat ini saya ingin menyebutkan beberapa hadis yang tersebar di tengah-tengah muslimin, terkhusus di bulan Ramadan, bahkan banyak diucapkan oleh para khutbah di ceramah-ceramah, dan kemudian mereka menisbatkan itu kepada Rasulullah, pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengucapkannya sama sekali. Di antara hadis yang sangat masyhur adalah hadis sumu tasihhu. Berpuasalah kalian, karena dengan kalian berpuasa itu akan membuat kalian sehat. Dari sisi makna, ucapan ini merupakan ucapan yang benar. Ya, berapa banyak orang-orang yang mereka berpuasa turun kolesterolnya, ya turun darah manisnya, dan lain sebagainya. Tetapi yang menjadi salah, ketika ucapan ini dinisbatkan kepada Rasulullah. Rasulullah tidak pernah mengucapkannya. Ketika Rasulullah tidak pernah mengucapkannya, maka haram bagi kita untuk menisbatkan itu kepada Nabi kita walaupun itu ucapannya baik. Tidak boleh. Ya. Dan yang lemah mengatakan hadis inilah hadis yang palsu itu bukan saya. Tetapi yang menyebutkan hadis ini palsu diantaranya adalah Al-Iraqi, Wal-Munawi, Al-Uqaili. Ya. Dan juga disebutkan oleh Saghani
dan juga Asy-Syaukani dan juga di dalamnya Syekh Albani bahwasanya hadis inilah hadis yang palsu. Dan hadis yang palsu tidak bisa dinisbatkan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang pertama. Hadis yang kedua disebutkan awal syahr Ramadan rahmah wa awsatuhu maghfirah wa akhiru itqu minan nar. Bulan Ramadan di malam 10 hari pertama itulah rahmat. Dan 10 Ramadan yang kedua itu adalah maghfirah. Dan akhirnya adalah pembebasan dari api neraka. Hadis ini disebutkan oleh Al-Uqaili rahimahullah dalam kitab Du'afa. Beliau mengatakan bahwasannya la aslalahu. Hadis ini tidak memiliki asal sama sekali. Tidak tersebutkan sanadnya. Ya. Nah, kalau seandainya hadis tersebut tidak memiliki asal, maka tidak boleh, haram bagi kita menisbatkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Dhaifah menghukumi hadis ini adalah hadis yang mungkar. Namun perlu kita ketahui saudara-saudaraku muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, bukan berarti bahwasanya bulan Ramadan itu bukan pengampunan dosa. Bulan Ramadan bukan berarti dia tidak ada pembebasan orang-orang dari api nerakanya Allah. Tidak. Kita tidak mengatakan demikian. Karena telah datang hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ya, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya baghil khair, wahai orang-orang yang mereka menginginkan kebaikan, bersemangatlah. Karena Allah Subhanahu wa taala akan memerdekakan orang-orang yang mereka di dalam neraka, ya, setiap malam di bulan Ramadan. Jadi memerdekakan orang-orang yang mereka telah masuk dalam neraka itu bukan hanya di akhir bulan Ramadan saja. Ketika kita menisbatkan itu hanya di akhir saja kepada ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka kita telah berbohong kepada Rasulullah. Sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Di setiap malamnya. Dan yang terakhir, dari hadis yang paling banyak tersebar di tengah-tengah muslimin, naumus shaim ibadatun. Ya, tidurnya orang yang berpuasa itu ibadah. Dan diamnya orang yang berpuasa itu adalah tasbih. Dan hadis ini disebutkan oleh Ajuluni dalam kitab Kashful Khifa, dan juga disebutkan oleh Al-Imam Iraqi dalam kitab Takhrijul Iya, bahwasanya hadis ini memiliki sanad yang lemah, sanad yang tidak sahih. Nah, kalau seandainya itu sanad yang tidak sahih kepada Nabi, maka kita tidak boleh kita menisbatkan itu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dari sisi makna, seseorang yang tidur dengan maksud dan tujuan supaya dia semangat untuk berpuasa dan semangat untuk sholat malam, nah itu ibadah, tidur yang dilakukan. Tetapi menisbatkan itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa saja yang tidur dia mendapatkan ibadah, itu dianggap ibadah dan berpahala. Siapa yang seorang yang diam itu adalah tasbih, seperti dia mensucikan Allah, maka tentunya itu tidak dinisbatkan kepada Nabi. Justru terkadang berbicaranya kita di bulan Ramadan dan diamnya kita di bulan Ramadan dari hal yang sebenarnya kita tidak boleh diam, apakah itu juga disebut sebagai tasbih? Bahkan itu perkara yang terlarang. Kita mendiamkan sesuatu yang padahal itu tidak boleh untuk kita mendiamkannya. Mudah-mudahan yang sedikit ini memberikan manfaat kepada kita, dan untuk kita berhati-hati jangan menyebarkan sesuatu apa yang tidak pernah diucapkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena itu ganjarannya atau dampaknya itu sangat besar untuk umat Islam dan juga kepada kita nanti kelak di yaumul qiyamah. Wallahu a'lam bishawab. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.